Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izzati dengan NIM 1911124. Nah, saya dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah di IAIN 1 Babel. Nah, adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Nurul Fakih Isroi, MPD. Baik teman-teman, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian media dan sumber belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Menurut Arsyad, media adalah bentuk jamak dari kata medium yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yakni medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang terkandung atau pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan pun tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber yang mencakup baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Dan sumber belajar ini dapat meliputi seperti pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dan manfaat media dan sumber belajar. Nah, adapun fungsi dan manfaat media pembelajaran yaitu satu, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Adapun fungsi media yang kedua yaitu dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera. Nah, misalnya seperti ini. Ada objek yang terlalu besar untuk ditampilkan di ruang kelas. Nah, objek tersebut dapat diganti dengan media seperti foto, slide, dan film. Nah, sedangkan objek yang terlalu kecil dapat disajikan dengan bantuan media, misalnya mikroskop, film, slide, dan gambar. Adapun fungsi media yang ketiga yaitu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pembelajaran yang diberikan guru dengan baik dan situasi belajar mengajar pun dapat menjadi menyenangkan dan siswa pun mudah dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya, fungsi dan manfaat dari sumber belajar. Nah, salah satu fungsi dan manfaat sumber belajar yaitu dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran, artinya dapat mempercepat laju belajar mengajar, dan guru pun dapat menggunakan waktunya secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi dengan adanya sumber belajar. Dan yang kedua, dengan adanya sumber belajar dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan selanjutnya yaitu dengan adanya sumber belajar dapat mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi media dan sumber belajar.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran terlebih dahulu. Nah, media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya seperti tape recorder. Nah, dan yang kedua yaitu media audio. Media ini yaitu media yang mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu media visual, yaitu media yang menampilkan gambar diam seperti contohnya yaitu foto, lukisan, poster, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu media audiovisual, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film dan video. Dan baiklah, selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi sumber belajar. Nah, sumber belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 5 bagian. Yang pertama, pesan sebagai sumber belajar, yaitu informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain yang berbentuk ide, fakta, pengertian, data, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Seperti bahan-bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, dan banyak yang lain lagi. Nah, selanjutnya yaitu manusia sebagai sumber belajar, yakni orang yang menyiapkan informasi atau menyalurkan informasi. Nah, contohnya seperti dapat dikatakan seperti guru, siswa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu bahan sebagai sumber belajar, yakni sesuatu yang bisa disebut dengan media software yang di dalamnya mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya seperti film, slide, model, buku gambar, dan lain sebagainya, dan poster juga. Nah, selanjutnya yaitu peralatan sebagai sumber belajar, yaitu sesuatu yang bisa disebut dengan media hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang berada di dalam software seperti proyektor, slide, kamera, papan tulis, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, lingkungan sekitar sebagai sumber belajar itu dapat pesan, yakni pesan yang disalurkan atau ditambahkan. Contohnya seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, dan laboratorium sebagai sumber belajar. Baiklah, selanjutnya mengenai kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan. Nah, media yang dipilih dan digunakan oleh guru harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat lebih efektif dan siswa juga dapat mengerti materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu berdasarkan efektivitas. Nah, guru harus memilih media yang paling efektif dari berbagai media yang ada, sehingga media yang digunakan dalam menyampaikan materi kepada siswa adalah media yang paling tepat dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh guru tersebut. Nah, kemudian berdasarkan kemampuan siswa dan guru dan siswa tersebut. Nah,
Dalam menyampaikan materi kepada siswa, guru harus memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri guru tersebut dan siswa, agar apa? Agar proses belajar dan mengajar menarik perhatian siswa. Dan selanjutnya yaitu fleksibilitas. Dalam memilih media, guru harus memilih media yang fleksibel sehingga dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti tahan lama, menghemat biaya, dan tidak berbahaya sewaktu menggunakan media tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya pemilihan media itu berdasarkan kesediaan media itu. Nah, tidak semua sekolah menyediakan berbagai media yang telah dibutuhkan oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar, karena sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing-masing sekolah tersebut. Nah, guru haruslah kreatif dalam menyediakan media pembelajaran. Contohnya seperti dengan membuat media pembelajaran sendiri yang sederhana, atau membuat media pembelajaran tersebut bersama-sama dengan muridnya. Dan yang selanjutnya itu berdasarkan manfaat. Dalam memilih media pembelajaran, guru harus dapat memperhatikan atau mempertimbangkan manfaat yang didapat dari pengadaan media yang telah dipilih, baik bagi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi yang telah saya jelaskan tadi merupakan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Baiklah teman-teman, mengenai kriteria pembahasan terakhir, yaitu mengenai kriteria pemilihan sumber belajar. Ada kriteria yang harus kita perhatikan dalam memilih sumber belajar. Yakni yang pertama bersifat ekonomis dan praktis. Artinya ada kesesuaian antara hasil dan biaya. Yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Artinya mudah dalam pengaturannya. Dan yang ketiga fleksibel dan luas. Maksudnya tidak kaku dalam perencanaan sekaligus pelaksanaannya. Dan yang keempat yaitu sumber harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu sumber harus sesuai dengan taraf berpikir dan kemampuan siswa. Nah, guru harus memiliki kemampuan dan terampil dalam pengolahan sumber belajar tersebut. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kajian konseptual tentang media dan sumber belajar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.